Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, minggu yang lewat kita sudah membahas tentang fadilah taubat dan istighfar, yang mana taubat dan istighfar itu pekerjaan, perbuatan, amal ibadah yang sangat amat dicintai oleh Allah. Taubat dan istighfar itu adalah pekerjaan para nabi dan rasul, sampai-sampai Nabi mengatakan, ana nabiyut taubah, aku ini nabinya orang yang bertaubat. Dan sudah dikabarkan, dijelaskan, sedikit kita ulang untuk pemantapan jiwa apa yang dikabarkan oleh Nabi. Man lazibal istighfar ja'alallahu lahu min hammin faraja. Barang siapa yang melazimkan membaca istighfar. Istighfar itu banyak macamnya. Yang paling sederhana membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Itu lafaz istighfar. Sedangkan taubat itu adalah urusan hati, yaitu hati menyesal akan dosa yang sudah kita gawi pada masa lalu, kemudian berniat untuk tidak mengulangi lagi dan stop daripada perbuatan dosa dan maksiat, diisilah dengan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah. Lidah membaca Astaghfirullahaladzim, hati menyesali akan dosa, berharap akan ampunan Allah, air matanya bercucuran. Allahu Akbar. Nah, ada lagi istighfar yang dibaca oleh baginda Nabi. Ada beberapa versi ini. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, sama-sama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Warhamni, sayangi ulun ya Allah. Wa tub alayya, terima tobat ulun ya Allah.
Innaka antat tawwabur rahim. Dia maha pemberi taubat, penerima taubat, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Coba kita baca berulang-ulang kali. Bayangkan, ingatlah dosa kita masa lalu. Hadirkan di hadapan kita saat ini dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Bayangkan umur kita ini sebentar lagi kita akan menghadapi pintu kubur. Di kubur itu kala jengking ular, api yang menyala, azab dan siksa itu adalah jelmaan dari dosa yang dilakukan di dunia yang tidak kita diampuni oleh Allah, yang kita bertobat kepada Allah. Dan Nabi mengatakan az-zaibu minaz zambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya sama kada berdosa. Ayo, di majlis yang mulia ini biar oleh ribuan manusia saat ini, ayo semuanya, baik yang di dalam majlis maupun yang di samping maupun di mana saja yang hadir di majlis ini, ayo hadirkan hati kita kepada Allah. Bayangkan dosa-dosa kita, bayangkan kesalahan kita masa lalu. Ayo kita minta ampun, bertobat kepada Allah. Kita baca sama-sama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca terus. Hayati dalam perasaan. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyak-banyak membaca ini. Ingat baik dosa zahir maupun dosa batin. Rasa kita melihat, rasa kita bergerak, rasa kita berbuat, itu adalah dosa bagi orang-orang yang ahlullah. Ada rasa akwat, kita minta ampun kepada Allah. Kemudian tobatnya Nabi Yunus, siapa yang mengamalkan ini, Allah hilangkan kedukaannya, kesedihannya, keresahannya. Allah berikan jalan keluar dari himpitan hidupnya, dengan hatinya bermunajat kepada dengan penuh perasaan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadirkan masalah-masalah kita, hadirkan problem kita di hadirat Allah. Minta kepada Allah dengan mohon pertolongan. Tiada yang bisa menolong, hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Inilah kami hamba yang hina, inilah kami hamba yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbanyak istighfar. Sekali lagi pada jamaah, perbanyak istighfar. Paling sedikit
100 kali paling sedikit. Ya, minimal 300. Lebih banyak lebih bagus. Makin banyak istighfar, makin banyak ampunan dosa dari Allah, makin banyak rahmat Allah turun, makin tenang tentram jiwa ini, makin banyak limpahan-limpahan karunia dari Allah. Ini Allah mengkabarkan, Rasulullah mengkabarkan solusi jalan menghadapi kesulitan hidup. Man lazima istighfar ja'alallahu lahu min hammin faraja. Barang siapa yang melazimkan membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melepaskan daripada kesulitan, kesusahan, kesedihan, keresahan, kekecauan jiwa, beban-beban hidup, problem-problem, masalah, maka Allah akan melapangkan, memberikan ketentraman, kedamaian jiwa. Jadi orang yang banyak sakit hati, berbanyak istighfar. Wa min kulli dayqin makhraja. Dan dari setiap kesulitan, problem, permasalahan yang baik menimpa dirinya, keluarganya, suami, istri, ayah, bunda, tetangga, anaknya, maka Allah, kata Nabi, akan menjanjikan memberikan jalan keluar. Asal bujur-bujur kita berhadap kepada Allah. Lihat tuh Nabi Yunus dalam perut ikan, dalam lautan, dalam kegelapan malam. Secara akal sehat enggak akan bisa selamat Nabi Yunus. Tetapi dengan asbab Nabi Yunus mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah, mengakui akan dosa dan kesalahan. Ternyata syarat doa kita dikabulkan Allah. Yang pertama kita merasa, lihat petunjuk, la ilaha illa anta. Tidak ada lagi yang lain yang bisa menolong selain Allah. Tidak ada lagi tempat bersandar selain kepada Allah. Tidak ada tempat berhajat, bergantung selain kepada Allah. Tidak lagi hak ini memandang yang lain, berharap kepada siapapun, hatta kepada malaikat, hatta kepada makhluk, hatta kepada siapapun, hatta kepada dirinya. Maka sandarannya la ilaha illa anta. Kada ada lagi engkau menolong ulun, kada ada Tuhan selain engkau ya Allah, yang menolong ulun, yang menyelamatkan ulun, yang memelihara ulun, yang menjaga ulun, yang memberi kesehatan kepada ulun. Semuanya hanya pian ya Allah. Kada ada lagi tilik ulun, pandangan ulun selain engkau ya Allah. Ini syarat pertama, doa dikabulkan, hajat dikabulkan. Syarat yang kedua, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Sucikan Allah, agungkan Allah, muliakan Allah, besarkan Allah sebesar-besarnya. Tidak ada kebesaran selain kebesaran Allah. Sucikan Allah. Kemudian, inni kuntu minaz zalimin. Ulun ini ya Allah orang yang zalim. Ulun ini ya Allah orang yang hina. Ulun ini ya Allah orang yang bergelimang dosa, orang yang banyak kesalahan, yang banyak aib celahnya, tak ada apa-apa dan tanpa kasih sayangmu ya Allah. Jadi ketika kita berdoa, hadirkan
Bukan hadirkan amal kita, bukan hadirkan kemuliaan kita, hadirkan inilah hamba yang hina. Dan semua itu terhimpun di dalam doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tolong ayah bunda jamaah berataan, jangan tinggalkan doa ini. Ini obat dahsyat, obat yang luar biasa. Ini penyembuh dari segala keresahan jiwa, solusi dari segala macam problem-problem masalah. Bahkan ulang-ulang lagi, dalam kitab Hazinatul Asrar dijelaskan, barang siapa yang mengalami banyak problem, banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak permasalahan dalam himpitan hidup, maka jangan bergantung kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami tunduk, sujud, beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Dan rasakan Rabbmu itu amat dekat. Syarat doa itu diijabah di antaranya kita masih sangat parah lawan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Rasulullah, apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka jawab olehmu, fa inni qarib, aku amat dekat. Jadi kita ini para jamaah dengan Allah itu tidak jauh, dekat sekali. Orang kadang-kadang berisyarat, yang di atas melihat saja ya. Siapa di atas? Langit, bintang. Allah ada di atas, dan Allah ada di bawah. Allah ada di kanan, Allah ada di kiri, Allah ada di belakang, Allah ada di hadapan. Apa maksudnya hadapan? Allah di hadapan kita? Oh tidak. Allah tidak bertempat dengan suatu tempat. Karena alam semesta ini dalam genggaman kekuasaan Allah. Wallahu muhitun bil alamin. Bermula Allah muhit, meliputi alam semesta. Maknanya alam ini bi kudratihi, bi iradatihi, bi ilmi. Muhit diliputi oleh kudrat, iradat, dan ilmunya Allah. Di diri kita, alam semesta dan seterusnya diliputi oleh kudrat, iradat, dan ilmunya Allah. Kejahiran kudrat, iradat Allah dan ilmu Allah yang bertajalli, yang berjahir, disebut dengan nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kejahiran, kenampakan, jalal, jamalullah, kudrat, iradat Allah, nampak Nur Muhammad. Awal kezahiran, belum adanya yang ada. Zat Allah wajibal wujud, wajib ada, maha ada, tidak pernah tidak ada, senantiasa ada. Yang adanya zat Allah wal awwalu, dia Allah yang awal, tidak ada awalnya. Wal akhiru, dia Allah yang akhir, tidak ada kesudahannya, senantiasa ada. Wal zahiru wal batin, dia Allah yang zahir. Zahir nampak kenyataan kudrat iradatnya, nampak kebesarannya pada diri kita, pada alam semesta, kan nampakkan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Bukan Allah kan ada, Allah maha ada. Cuma mata kita ada sanggup, kata kawan melihat. Jangankan melihat zat Allah yang wajib berwujud pencipta alam, menatap mataharinya, kata kawan melihat, hancur terbakar mata kita nih. Hanya sinarnya aja, belum mataharinya. Kan sanggup. Kadang kawan menatap dengan mata sudah tidak kawan.
Hancur, alamnya hancur kalau udah hancur, lebur. Allahu Akbar. Dan otak, pikiran, kata Allah, kayak apa Allah begitu, begini. Apapun yang terlintas tentang keadaan zat diri Allah dalam otak, pikiran kita seperti ini, itu adalah waswis syaitan. Sungguh Allah laisa kabisbihi syai'un. Gak dapat diumpamakan, gak dapat direka-reka, gak dapat dibayang-bayangkan, dan tidak seperti apapun juga, tidak seperti makhluk. Bagaimana zat Allah itu? Hanya yang tahu tentang zat diri Allah, diri Allah sendiri. Tapi sesungguhnya Allah itu sangat amat dekat. Itu nanti kita rasakan dalam perasaan hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Kita ini selalu lawan Allah. Nambila kaipan ada bertempat dan bertempat tadi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh Allah lebih dekat kepadamu melebihi urat lehermu. Artinya sungguh Allah lebih dekat kepadamu melebihi dirimu sendiri. Sangat benar, Bu. Pada jamaah semua, ayo resapkan ini sehingga kita membuat gembira, bahagia, syukur. Sesungguhnya kita ada sing pisahan lawan Allah setiap saat dengan Allah. Amin. Amin. Allahumma ini munajatnya para aulia setengah malam. Inilah tafsir makna wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dalam terkat kita naksabannya Uwaisi, Allahumma Allah bersamaku. Allahu hadiri, Allah hadir dengan aku. Allahu naziri, Allah memandang aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu muhitun bi, diri ini diliput dalam rahasia kebesaran kudrat iradatnya Allah. Coba jangan ada lagi tang dinding nang halang kita lo Tuhan, tembuskan buka pintu batin ini, merasakan kenikmatan lezat di hadrat Allah. Ma'iyah, selalu dengan Allah. Musyahadah memandang kebesaran Allah. Muraqabah selalu diawasi oleh Allah. Sehingga orang itu di hadrat Allah. Inilah perasaan semacam ini yang tertanam di hati kita barataan. Inilah hakikat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya malam Ramadan tuh ya, tapi Lailatul Qadar sesungguhnya dikala seseorang merasa sangat amat dekat dengan Allah, terbuka yang ada dinding dia dengan Allah, merasakan lezat nikmatnya batin, zauq batinnya, merasakan kedekatan dengan Allah. Nah, kata Allah umpama dan laisa kamislihi tadi, merasakan kenikmatannya dengan Allah. Dan ternyata inilah hakikat ala bidzikrillah Innul qulub. Hanya dengan Allah hati tenang, tentram, damai. Dengan Allah merasakan nampak kebesaran Allah. Diri ini kenampakan wujud nur Nabi, ajar nur Nabi, kenampakan nur kudrat iradat Allah. Ini qari. Kalau sudah kita merasa Allah itu parah lawan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permintaan hambaku kalau hambaku meminta lawan aku. Amin. Dalam kitab Hazinatul Asrar disebutkan, barang siapa yang berhajat kepada Allah akan suatu hajat, maka salat sunat 2 rakaat sunat mutlak, salis ini lillahi ta'ala. Nabi kalau berhajat lawan Allah, apakah hajat dunia ataupun hajat akhirat, beliau ngambil wudhu salat sunat 2 rakaat. Dalam kitab tersebut diungkapkan rakaat pertama Fatihah, ayatnya Qul ya ayyuhal kafirun sekali.
Rakaat kedua Fatihah ayatnya Qul huwallahu ahad. Kita sudah bahas hakikat surah Al-Ikhlas. Amun kuliah kada hafal, ya kada apa-apa. Ganti rakaat pertama Fatihah ayatnya Qul huwallahu, rakaat kedua Fatihah ayatnya Qul huwallahu. Boleh. Amun Qul huwallahu kada hafal juga, kada apa-apa, Fatihah aja cukup. Amun Fatihah kada hafal juga belajar. Nah, setelah sujud terakhir, sedekat-dekat hamba kepada Allah pada waktu sujudnya, fa'aksirud doa, banyak diminta. Sujud terakhir telah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Lalu kita baca dengan fasad doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam sujud kita mengaku kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca dengan penuh penghayatan, dengan penuh perasaan. Haturkan ke dalam hati kita kepada Allah. Baca ini diulangi sebanyak 41 kali. Itu nggak guru kawaja, nah. Kawaja bisa dalam. Berarti kita bisa menghitung. Jangan tidak illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 1. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 2. Batal sembahyangnya. Jadi menghitung cukup dengan tangan saja. Jadi kita dengan penuh penghayatan setelah kita membaca 41 kali, para jamaah berdatang. Lalu apa hajat kita, apa keinginan kita adukan kepada Allah, tapi di dalam hati, jangan dimuntung. Boleh bahasa Raja, boleh bahasa Jawa, monggo Gusti Allah, tolong apa Gusti Allah, tapi dalam hati, jangan dimuntung Gusti Allah. Betul. Tapi di dalam Allah Maha tahu isi hati kita, curhatnya sama Allah, ngadunya sama Allah. Allah paling senang diminta. Hatta sandal pagat tuh nah, ya Nabi mintanya lawan Allah, jangan lawan orang lain. Allah senang dimintai. Ud'uni astajib lakum, hambaku minta kepadaku pasti kuberi. Yang benar berjam kita diisi Allah, Allah ditarak banget. Kalau sudah demikian, ini yang Nabi kabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar ketika dalam Jabal Sur. Abu Bakar ketakutan ada orang kafir mau menyerang mereka masuk gua. Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hei Abu Bakar, jangan gentar, jangan khawatir, Allah lawan kita. Apa yang dirisaukan? Apa yang dikhawatirkan pada jamaah? Allah bersama, pemberi rezeki bersamamu. Bujur-bujur kau meminta. Maka Allah lewat lisannya Rasulullah menjanjikan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitan Allah berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan datangkan rezeki-rezeki kepadamu yang tidak diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Nang kada otak kita memikirkan ini datang. Nang kada kebayang begitu begini ada. Yang mungkin kita kada berhumah datang balas. Kada mau unjut datang iwan. Dengan cara Allah. Apalagi berhumah begini, apalagi unjut, apalagi ya. Ada ikhtiar. Allah mudahkan semuanya asal sungguh-sungguh. Tapi ingat, jangan niat membaca istighfar ini supaya sugih. Jangan. Supaya tenang. Jangan. Membaca istighfar ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Buahnya ini. Niatnya semata-mata karena Allah. Tujuan
tujuannya mencari ridha Allah. Seperti orang menanam padi, padi tumbuh, maka rumput ikut tumbuh. Ini rumputnya aja nih, rezeki bertambah, lapang dada, hati tenang. Ini ibarat rumput, tujuannya mencari ridha Allah, agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Berarti kita hamba yang paling hina. Perbanyak baca doa ini ditambah dengan doa nanti Nabi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba para jamaah buktikan sekarang. Belum mau tanya lawan yang hadir saat ini, bunda-bunda berataan, merasa tidak saat ini hati pian lapang tidak? Lapang. Tenang nggak Bu? Tenang. Oh, jadi pian sudah lain Bu. Kalau pian ini kan ada separasnya, kata tenang saja hati pian ini bahagia terus. Kan dia menyahut Bang. Sunyi. Nah, coba. Kemudian bagaimana agar amal ibadah kita, taubat kita, istighfar kita berbuah, berhasil? Maka dalam kitab ini, di dalam istighfar, di dalam beramal, di dalam beribadah, munculkan dua sayap, dua kekuatan, raja wal khawf. Apa itu raja? Berharap selalu akan rahmatnya Allah. Khawf, takut akan murkanya Allah. Apa itu raja? Berharap. Berharap apa? Berharap selalu untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan khauf itu apa? Senantiasa cemas dan takut terhadap siksaan Allah. Munculkan para jamaah berataan di dalam hati kita nih, di dalam perasaan batin kita setiap waktu, setiap saat, raja selalu berharap akan rahmat Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah, tolongnya Allah. Khauf, takut dengan azabnya Allah, takut dengan siksanya Allah, takut dengan murkanya Allah. Nah, dua perasaan ini ujar Imam Al-Ghazali munculkan dalam batin kita. Setiap waktu, setiap saat. Karena dua sifat ini adalah sifat yang mulia, sifat yang amat terpuji, sifat yang sangat disenangi oleh Allah. Makanya Allah Ta'ala itu ujar Nabi, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan memandang rupamu. Mancungkah ke dalamkah? Tidak. Gantengkah? Setengah gantengkah? Bungaskah? Langkarkah? Ada itu di pada Allah. Ada rupa, ada pakaian, ada penampilan. Enggak. Allah memandang batinmu. Allah lihat hatimu, jiwamu. Ada enggak khauf dan raja dalam hatimu? Apa biasa-biasa saja? Setelah menilai amal perbuatanmu. Jadi orang yang mulia bukan keturunannya ini bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dimuliakan Allah di antara kamu yang paling taat kepada Allah. Amin. Amin. Mari kita lihat petunjuk Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 57.
Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka suruh itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Jadi zaman dahulu itu ada tokoh-tokoh, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah pada zaman Nabi Nuh, pada zaman sebelumnya, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi oleh mereka generasi berikutnya malah dianggap jadi alat untuk bisa dikabulkan hajat, meminta kepada mereka, berwasilah kepada mereka. Ujung-ujungnya lalu diulah patung tokoh-tokoh itu tadi, yang dianggap hebat-hebat tadi itu. Memang orang yang mulia, aulia-aulia zaman dahulu, orang yang luar biasa, lalu dianggap, lalu mereka memintalah kepada mereka. Padahal mereka sendiri, ujian Allah Ta'ala, memintanya lawan Allah, bergantungnya lawan Allah. Ini hati-hati pada jamaah. Orang-orang soleh kita muliakan, kubur orang soleh kita ziarahi, tapi jangan minta-minta lawan kuburan, syirik. Mintanya sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami. Jangan minta tolong selain Allah. Wa la tad'u ila Allah. Wa la tad'u ma'allah ilahan akhar. Jangan kau minta sesuatu kepada yang lain selain Allah. Jangan kau buatkan Allah. Dato' kubur, assalamualaikum Dato', tolongi anak cucu kami. Banyak yang belum berlaki-laki, mudah-mudahan dapat jodoh Dato' Dato', ini musim corona, tolongi anak cucu Dato', mudah-mudahan jangan sampai karena corona. Selamatkan cucu anak cucu pian di Dato', tolong. Nah, begatong lawan si Dato' tadi. Ya, ini berbahaya. Jadi berhala Dato' tadi. Padahal si Dato'nya baik aja, si walinya bagus. Kitanya yang salah kaih meminta lawan makhluk. Silahkan ziarah ke makam aulia Allah, bagus. Ujar Syekh Muhammad Saman Al-Madani, tidaklah kami ini mati, melainkan kami hanya pindah alam, dari alam dunia kepada alam barzah yang lebih luas. Ketika kalian ziarah ke kubur kami, membaca doa, membaca ayat Quran, berzikir, maka kami ikut hadir, kami ikut berzikir, kami ikut mengaminkan doamu. Artinya bagus ziarah ke wali dengan memuliakan para aulia Allah, bagus. Mintanya kepada Allah, bermohonnya kepada Allah. Nah si wali nak kita jadi mengaminakan. Jangan salah kaih, berbahaya. Tuhan kuburan kita mintanya sama Allah. Makanya perlu ingatkan pada jamaah, kuburan mana aja yang kita ziarahi, jangan tak tinggal biar membaca. Ujar Rasulullah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, man marra ala maqabiri Qul huwallahu ahad 11 thumma wa'ba ajraha lil amwat u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Siapa yang ziarah ke kubur lalu ia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali di kubur, diniatkannya, dihadiahkannya pahalanya kepada orang yang dikubur, abahkah, mamakah, kaikah, ninikah, atau datuk yang sudah meninggal, atau orang aulia, hadiahkan pahalanya. Apalagi paham rahasianya, kan 3 kali membacanya sama dengan khatam Quran, sudah tahu pahalanya. Maka ujar Rasulullah, Allah beri pahala
bagi orang yang membacanya itu sebanyak bilangan pahala orang yang ada di kubur. Ya hidup Syahdatul Nafis kita kirimi ikhlas 11 kali, kembalinya apabila kita. Kita doakan beliau minta Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahum warhamhum. Didoakan mereka. Dan kita silaturahim lawan sidin para wali-wali itu pindah wadah aja. Insya Allah kita ziarah kepada aulia-aulia Allah. Kaina amun kita meninggal pindah ke alam barzah. No, ini nambah hari nama melangnya aku nih. Ayo disambut sidin. Dan cintai wali. Ujar Nabi al-mar'u ma'aman ahabba ilaih. Seseorang bersama apa yang dicintainya. Kalau kita mencintai wali-wali Allah, maka kita tak kumpul lawan wali-wali Allah. Jadi di sini diungkapkan oleh Allah, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu. Ujar Allah, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Wa yaqafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmat dan takut akan azab, sesungguhnya azab Tuhan engkau adalah sesuatu yang mesti ditakuti. Nah, di sini ada kalimat raja wal khauf. Raja berharap akan rahmatnya Allah, khauf takut dengan murkanya. Ini orang-orang yang dipuji Allah. Jadi kalau sudah di hati kita barataan ini ada perasaan takut dengan azab Allah, takut dengan murka Allah, takut dengan siksa Allah, perasaan berharap dengan rahmat Allah, berharap dengan kasih Allah, ini tanda orang itu dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Ana inda dhanni abdi bi wal yadhanna bi ma syaa. Ana inda dhanni abdi bi wal yadhanna bi ma syaa. Ana inda dhanni abdi bi. Ujar Allah, sungguh aku tergantung apa yang disangkakan hamba kepadaku. Wal yadhunna bi ma syaa. Maka ujar Allah, terserah dalam berprasangka kepadaku. Apa yang sangkakan? Aku menurut prasangka hambaku. Maka terserah apa yang sangka, itu mau terjadi. Jadi hendaklah kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Para jamaah, ada rahasia Allah di balik musibah yang menimpa kita. Berbaik sangka. Mungkin ada yang keluarganya meninggal. Baru tadi jamaah kita, beliau dalam menuntut ilmu, mencari nafkah, kejatuhan batu, beliau wafat. Kira-kira tidak ada orang yang mau suaminya meninggal, tidak ada. Tapi sudah qadha dan qadar Allah terjadi kepada beliau. Mungkin dengan asbab inilah beliau diberi pahala syahid. Dengan asbab inilah Allah menghapuskan dosa sidin. Dengan asbab inilah beliau masih dalam menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu meninggalnya dalam fisabilillah. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa sidin dan Allah gantikan surga dasar sidin. Berbaik sangka. Ada rahasia Allah di balik ini. Virus corona yang menimpa negeri saat ini, berbaik sangka ini dari Allah. Tidak ada bisa melepas selain Allah. Tapi tetap kita pakai syariat.
jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan segalanya. Syariat. Berbaik sangka, pasti ada maunya Allah di balik ini. Dan indah, baik hikmahnya. Banyak yang meninggal. Nah, dengan cara itu orang-orang yang meninggal asbab Allah takdirkan lewat corona tadi, meninggalnya, matinya mati syahid. Allahu Akbar. Jadi berbaik sangka. Apapun yang menimpa kepada kita berupa cobaan, ujian, sakit, garing, difitnah orang, baik sangka Allah, saya menghapuskan dosaku. Dapat cobaan bertubi-tubi, Allah, saya hanya meninggikan derajatku. Idza habballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah sayang kepada satu kaum, Allah uji. Kadang-kadang ujian lewat anak, lewat bini, lewat suami, lewat tetangga, bermacam-macam. Maka ketika itu datang menimpa kepada kita, maka hendaklah kita berbaik sangka dari Allah, supaya hati tenang. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila datang cobaan, ujian yang menimpa kepada mereka, mereka berkata, darimu ya Allah, kami ridha menerimanya ya Allah. Engkau maha sayang, maha baik kepada kami ya Allah, kami berserah diri kepadamu ya Allah. Ujian Nabi, ada kalanya satu dosa yang gak dapat dihapuskan dengan sholat, dengan puasa, dengan amal ibadah yang banyak. Tapi dengan datang cobaan, ujian, sakit, dipitnah orang, dan ujian bertubi-tubi, dia sabar, dia rela. Kafaratul lidzunub, pembersih dosa. Jangan dianggap remeh pada jamaah. Sakit gigi itu menghapus dosa. Dipitnah orang, pembersihan dosa. Terjak paku, pembersihan dosa. Bahkan luka karena duri, tangan sedikit, 60 dosa hapus. Karena duri sedikit aja, patah tangan, makin banyak dosa hapus. Ya, belajarlah kita selalu berbaik sangka kepada Allah, bahwa ini ada rahasia kehidupan sesungguhnya bukan di dunia ini, di akhirat. Dunia ini ada cobaan, ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Rumah kita di akhirat. Perlu sering ini akan biar waktu kami di Mursyid Abad terus sedikit belajar bahasa India Mahabbat Tehe. Ketemu sama ulama-ulama, mau tanya alamat beliau. Abgagar kahahe. Dia mereka merajana garmehe. Di mana alamat rumah sampian? Apa jawab mereka? Merajana garmehe. Rumah kami di surga. Bukan di Uya, bukan di Lano. Ada itu tempat sementara. Nah, kalau Allah hendak menempatkan kita tempat kemuliaan, jangan risau pada jamaah. Seorang ayah keluarga nak jadi nafkah, susah payah hayang halal. Lu kalau dapat apa-apa, dia sabar tuh mengangkat derajat. Nabi pernah mencium tangan seorang yang menganu kayu. Tanya, kenapa tangan lu kasar? Lu cari kayu di hutan ya Nabi. Nabi ambil tangan orang tadi itu dan dicium Nabi tangan yang barokah. Kenapa? Mencari rezeki yang halal. Jadi berbaik sangkalah selalu kepada Allah. Apapun biar anak kaya apa, kamu ngecai, kamu mucil, kamu dikarenakan istighfar kita, kirimi doa, serahkan kita kepada Allah. Jangan stres, ini anak punya stres baginya. Tenang, serahkan kepada Allah. Ya Allah, ulun sudah berusaha mendidiknya, sudah mendoakannya, sudah. Jangankan ulun Nabi Nuh jadi berbedaya. Semuanya hidayah dari Allah. Nah, ujar Allah, aku menurut prasangka hambaku. Jadi kalau kita dapat cobaan, ujian dan bermacam-macam tadi, maka mereka, oh Allah menghapuskan dosaku, Allah akan pasti ada hikmah. Lalu rupanya suaminya soleh, ahli ibadah, sering ke masjid. Kayaknya bininya
mucai, lalu meninggalkan lari dengan yang lain. Jangan sakit hati. Lah, jangan sakit hati. Bunga tidak sekuntum, kumbang tidak seekor. Berbaik sangka, oh mungkin Allah akan gantikan aku yang lebih baik. Atau ini ahli ibadah laki misalnya, aku pada kami lagi kalau nikah muyak sudah putus kalau nikah. Pokoknya aku ada binanya, orang putus. Apihan. Salah juga lelaki yang kayak ini menghendak juga ingin ada disayangi, nambah silahkan, itu rahasia perusahaan. Ini tentang jimat dibuat, ada apa? Tuh jangan sakit hati gue. Ini menambah mama mano, laki memutus, patah hati, stres. Aku mantap membalas dendam itu. Api bagi lebab. Akhirnya membuka rambut, bersemer-semer. Wah, baju yukensa. Kenapa? Aku balas dendam. Ini buruk sangka, ini kan balas dendam seorang membongol. Orang yang beriman mendapat begitu, ya Allah, aku reda, ya Allah. Mungkin kau ganti akan lebih baik dari ini, ya Allah. Dan laki-laki yang soleh yang memiliki aku, ya Allah. Baik sangka. Sekali lagi, Allah menurut apa yang kita sangkakan, jangan buruk sangka. Apapun, baik sangka, itu yang terjadi. Bila kita buruk sangka, wah kebahayaan nih, pada bencana juga ya. Dalam hadis qudsi yang lain Allah berfirman, wa izzati la ajma'u ala 'abdi amnaini wala khawfaini in huwa amanani fid dunya aqattuhu yawma 'abasu 'ibadi. In huwa amanani fid dunya aqattuhu yawma ab'asu ibadi wa in khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u ibadi. Rawahu Abu Nu'aim. Demi kebesaran dan keagunganku, tidak menghimpunkan dua rasa aman dan tidak pula dua rasa takut pada diri hambaku. Jika ia di dunia merasa aman sepenuhnya dari azabku, tenang aja, kata Papa penyayang. Ini salah paham. Sebesar apapun dosa diampuni aja, tapi kalau berbuat maksiat, nyantai aja, karena ada ketakutan, Allah pengampun aja. Ini paham yang salah nih ini. Memang benar, Allah maha pengampun. Sebesar apapun dosa diampuni, tapi pahamnya salah. Maha pengampun Allah, dosa kotor apa aja. Banyak mengentengkan azab Allah, meremehkan kemurkaan Allah, ada takut tahun murka Allah, biasa-biasa aja. Berbuat dosa biasa-biasa aja. Orang munafik itu berbuat dosa kayak lalat dan hijabnya. Maka ujar Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, demi keperkasaanku, demi keagunganku, aku tidak menghimpunkan dua rasa aman dan tidak pula dua rasa takut pada diri hambaku. Jika ia di dunia merasa aman sepenuhnya dari azabku, niscaya aku akan memberi rasa ketakutan kepadanya di hari bangkit hamba-hambaku dari alam kuburnya. Nah, siapa yang merasa aman di dunia, kata apa aja, kubur biasa aja, tenang aja, mereka mau tuh paling mukawannya aja, muka anak itu paling itu gaya itu, tentu berbahaya toh. Merasa biasa, maka akan kuberikan perasaan takut di hatinya nanti di kubur, di padang mahsyar, ketakutan yang luar biasa. Azab murka Allah akan muncul. Dan apabila hambaku takut denganku di dalam kehidupan di dunia, aku akan memberi rasa aman kepadanya di hari akhirat. Jadi kalau kita tidak rasa takut
Ustaz, takut dengan azab Allah, takut dengan murka Allah, takut dengan siksanya Allah. Apa buah raja? Buah raja itu tanda orang berharap dengan Allah tadi, berharap dengan rahmat ampunan Allah. Baik sangkainya kepada Allah, bahwa amal ibadahnya diterima Allah. Allah menjadikan surga bagi orang yang beramal dan berbuat kebaikan. Maka tanda orang itu berbuah raja, ada raja harap di hatinya, senang beramal. Kita yakin diberi Allah pahala. Setiap waktunya pada pasal membaca salawat, kita yakin dapat syafaatnya Rasulullah. Selalu dia membaca istighfar, kita yakin dengan ampunan akan dosa-dosa dari Allah. Lalu senanglah dia beramal. Segala amal kebaikan membuat Allah ridho. Jadi tanda orang itu bujur-bujur, rajanya berharap akan Allah, berharap akan rahmat Allah, senang beramal, senang beribadah. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang berbuat baik. Tanda orang dapat rahmat Allah, senang beramal, senang beribadah, senang membaca istighfar. Amin. Setiap istighfar yang dibacanya ada pahala. Amin. Setiap tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ada pahala. Sedekah ada nilainya. Amin. Maka gemarlah ia beramal, senanglah berbuat kebaikan, karena hatinya gembira dengan janji rahmat Allah. Amin. Ini baik sangka. Sebaiknya tanda orang yang khauf akan murka Allah, inya takut mendapat murka Allah, maka takut inya melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Segala gawian maksiat yang dilakukan membuat Allah murka, maka inya menjauhi dari apa yang dimurkai Allah. Meninggalkan maksiat, takut berbuat dosa, takut berbuat kesalahan, takut jauh dari Allah. Ini tanda raja wal khauf tertanam di dalam hati seseorang. Maka oleh sebab itu munculkan dua hal ini pada diri kita semua. Akan tetapi para jamaah, sekali lagi, ini terpancap dalam jiwa kita, bukan dalam pembicaraan di mulut. Dalam perasaan ini memunculkan tanda kita raja kepada Allah, senang beramal, senang beribadah, senang beristighfar. Jadi Allah akan ampunan dosa, sedang istighfar. Berbaik sangka dengan ampunan dosa-dosa, tandanya khauf kepada Allah. Kedua ini berbuat dosa, kedua ini berbuat terlanjur juga segera istighfar, menyesal, minta ampun kepada Allah. Nah, dua hal ini tertanam dalam dirinya. Apa janji Allah? Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang khauf kepada makam Tuhannya dapat dua surga. Surga di dunia, kelezatan, kenikmatan, kedamaian hati dalam berzikir, lezat dengan Allah, dan surga di akhirat Allah hadiahkan untuknya, berjumpa dengan Allah. Amin. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.